Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi saat menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mau percaya Tuhan, kami mau berserah hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus.
serahkan segalanya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengerti setiap keadaan kami. Engkau Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara semua yang berada dimanapun saat ini, entah di rumah atau sedang dalam perjalanan dan mendengarkan melalui headset. Apa kabar saudara semua? Mari saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini, saat ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan anaknya untuk mengalami kekalahan. Bahasa Inggrisnya adalah defeat atau kemalangan. Tapi Tuhan itu selalu merancangkan anak-anaknya untuk mengalami kemenangan. Namun yang perlu kita perhatikan, yang akan kita pelajari, terkadang manusia itu ingin menang dengan caranya sendiri. Menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kemenangan atau meraih yang diinginkan. Tapi kita akan belajar bahwa kemenangan itu sudah disediakan oleh Tuhan, maka kita harus menang dengan caranya Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Saudara persiapkan Alkitab saudara, kalau saudara sedang berhalangan, sedang di jalan, saya akan bacakan untuk saudara. 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
Bapa yang di sorga itu merancangkan saudara dan saya untuk mengalami kemenangan. Bahkan dalam situasi seperti ini pun, kita direncanakan untuk mengalami kemenangan. Kita harus yakin itu, kita harus percaya itu. Allah kita itu menginginkan kita untuk menang setiap waktu. Tidak ada bapak di dunia ini yang ingin anaknya kalah. Jadi kalau saudara mungkin sempat berpikiran bahwa ya memang saya harus kalah dulu, itu bukan rencana Tuhan. Itu adalah intimidasi iblis. Dari ayat ini kita baca bahwa sebetulnya kuasa iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. 2000 lebih tahun yang lalu sudah dipatahkan, kunci kerajaan maut sudah diambil. Iblis hanya bisa menipu, mengintimidasi, menuduh, mencobai, hanya itu saja. Iblis itu layaknya, bayangkan kalau kita bergurau dengan teman kita, iblis itu hanya bisa menggelitik, tidak bisa mematikan. Karena dia tidak punya sengat, dia sudah tidak punya kuasa. Saudara jangan terintimidasi. Saudara kaget, aduh nanti setan bisa membunuh saya. Setan tidak bisa memusnahkan saudara. Dia hanya bisa menipu, liciknya begitu, membinasakan dengan cara ia menggiring saudara. Tidak bisa mematikan saudara. Karena sengat maut sudah dipatahkan. Firman Tuhan ini tadi berkata saudara, bahwa kita seharusnya itu selalu berkemenangan. Ada amin? Bukan cuma 50% berkemenangan, ya sekali-sekali menang, enggak. Tetapi, atau juga bukan 99% berkemenangan, tetapi janji firman Tuhan adalah selalu berkemenangan. Nah mungkin saudara golongan realistis gitu ya. Ya idealnya selalu menang, tapi toh nyatanya juga kekurangan. Toh nyatanya juga kalah. Toh nyatanya juga kena penyakit. Ya silakan golongan realistis teruskan yang saudara lakukan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini seharusnya memperkatakan bahwa kita selalu berkemenangan. Dan kita tidak bisa memberi kesempatan kepada iblis sehingga mencobai kita. Dan berikutnya, fakta yang kedua. Yang pertama tadi kuasa iblis sudah dikalahkan. Fakta yang kedua adalah Allah Bapa itu sudah bayar harga yang mahal supaya kita ini berkemenangan. Ini masih berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengingat kembali bahwa Dia sudah naik dan sudah memenangkannya bagi kita. Ia berikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia bagi kita. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi kalah. Karena kekalahannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita coba buka Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Bagi saudara yang masih percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan mulut saudara berkuasa, saya ajak saudara memperkatakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, bukankah ini yang sedang merajalela hari-hari ini? Penyakit, kesengsaraan. Mungkin saudara tidak kena penyakit, tapi saudara kebagian sengsaranya. Toko saudara tidak bisa buka, saudara tidak ada pendapatan tetap, saudara harus mencari pendapatan dengan cara yang mungkin ekstrim, ya jangan sampai kriminal, tetapi mungkin kesengsaraan yang sedang dialami. Tapi saudara tidak bisa mengabaikan fakta bahwa firman Tuhan mencatat penyakit dan kesengsaraan kita sudah ditanggung oleh Dia. Kalau Dia yang menanggung, berarti harapan kita satu-satunya hanya Dia. Hanya Yesus. Kalau saat ini saudara merasa sedang sakit, kembali pada harapan saudara. Menang dengan caranya Tuhan, bukan berusaha dengan keinginan kita sendiri. Ikut apa maunya Tuhan.
Kalau saudara sedang mengalami kesengsaraan di dalam ekonomi atau finansial, perkatakan bahwa kesengsaraanku sudah dipikul Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu. Hari ini dalam namanya aku tidak lagi sengsara. Perkatakan saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami hanya bisa memberitakan ini. Tapi kalau saudara sendiri tidak mempraktekkan, atau mungkin seperti ini, saudara mendengar ini kemudian imannya bangkit. Tetapi setelah selesai kembali ke dunia nyata, saudara tidak percaya. Ya tidak ada gunanya. Ayo saya menghimbau, saya mengajak saudara, perkatakan Yesaya 53 ayat 4. Bahwa penyakit kita sudah ditanggungnya. Bahwa kesengsaraan kita sudah dipikul. Aku berkemenangan, aku sehat, pasti ada jalan keluar. Tidak ada jalan lain saudara. Mau jalan apa lagi? Atau saudara orang yang suka mendengar berita konspirasi-konspirasi bahwa penyakit ini itu sebenarnya diberikan, memang sengaja dilepaskan. Penyakit ini hanya fake, hanya bohongan, bukan urusan kita. Itu urusannya orang yang tidak percaya. Urusannya orang yang percaya itu hanya bergantung kepada Tuhan dan menang dengan caranya Tuhan. Pagi hari ini, kalau saudara menyaksikan, entah ini pagi atau saudara melihatnya siang atau sore atau malam sebelum tidur, diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Saudara, menang dengan caranya Tuhan. Jangan menang dengan cara kita sendiri. Karena apa saudara? Kadang-kadang mungkin di dalam gereja, itu iman itu begitu cepat menular. Tetapi ketika sudah keluar dari gereja atau mungkin seperti sekarang tidak ada gereja tetapi hanya ada church online, hanya ada gereja online, iblis bisa mensabotase iman saudara. Karena iblis itu jagonya poles mulus. Mainnya sepertinya halus gitu tetapi itu mencelakai kita. Nah hati-hati. Jangan sampai iblis menyerang kita dengan gerilya atau memotong supply atau memotong jalur komunikasi kita dengan Tuhan sehingga ada celah dan dia bisa bekerja. Tapi kalau saudara merasa bahwa kok belum mengalami kemenangan, ayo menang dengan caranya Tuhan. Bagaimana caranya kita menang dengan caranya Tuhan? Seperti yang tadi dikatakan, ingat kembali bahwa sesungguhnya penyakit kita itu sudah ditanggungnya. Kesengsaraan kita itu sudah dipikulnya. Dia yang sudah mengalami semuanya supaya kita tidak perlu lagi mengalaminya. Kita punya ini sebagai kekuatan. Bukan jimat, tetapi ini kepastian. Ayo perkatakan sehingga saudara bukan cuma bebas dari penyakit, tapi bebas dari efek samping penyakit. Entah itu ekonomi, entah itu keharmonisan rumah tangga. Saudara ada beberapa fakta yang cukup menarik. Ada berita yang menyatakan bahwa karena working from home, KDRT, tingkat perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga antara orang tua dan anak meningkat tajam. Nah ini, iblis tidak suka ada damai sejahtera. Ini yang harus kita perangi, efek samping dari pandemi ini. Bukan cuma pandemi, kalau pandemi sudah tidak usah khawatir, pasti akan berakhir dalam nama Yesus. Tapi efek samping ini yang bisa berkelanjutan, ini juga harus kita renungkan. Oleh karena itu bersama-sama dengan keluarga saudara, menang dengan cara Tuhan. Jangan menggunakan cara kita sendiri. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bagian kita hanya percaya dan memperkatakan, ya aku mau menang dengan caranya Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mengintimidasi atau memotong komunikasi saudara dengan Tuhan. Memotong jalur supply, sumber saudara, yaitu firman Tuhan, yaitu jam doa saudara. Dan kalau saudara tidak membiarkan itu terjadi, saya percaya peperangan itu sudah dimenangkan bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Saya balik kalimatnya supaya kita lebih jelas. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi menang bukan karena kita, tetapi oleh karena Dia yang mengasihi kita, sehingga kita lebih dari pemenang. Nah, ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita ingat. Menang harus dengan caranya Tuhan. Mungkin saya persederhana lagi, saya persimpel, saya buat lebih simpel. Bagaimana sih caranya menang dengan caranya Tuhan? Gampang. Ikut aja apa maunya Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Tidak usah ikuti yang lain-lain. Ikut saja apa yang Tuhan mau. Kalau masih ada fasilitas disediakan ibadah, ikut. Kalau masih ada fasilitas untuk menjadi berkat, ikut. Seperti yang ada GAB menabur, ikut. Semuanya, ikut. Ikut saja jalur rencananya Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Lakukan terus. Saudara, Daud kalau tidak ikut maunya Tuhan, Daud keder berhadapan dengan Goliat. Bagaimana tidak, tingginya hampir 3 meter. Daud cuman berapa dan tidak punya pengalaman. Tapi karena Daud menang dengan caranya Tuhan, Daud ikut, maka kemenangan itu terjadi. Puji nama Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Yang penting kita pagi hari ini saat ini belajar bahwa kita menang dengan caranya Tuhan. Ia selalu menginginkan kita menang, saudara, bersama dengan Dia. Sebab itu adalah janji yang sudah diberikan. Kalau saudara teliti dari Kejadian 12 ayat 2, mungkin nanti saudara bisa intip di mana Dia berikan kepada Abraham. Terus sampai sekarang kita ini orang-orang yang percaya. Saudara dan saya ini lebih dari pemenang bukan karena background kita siapa. Bukan karena kemampuan atau kemauan kita. Tapi kita menang karena kita sudah direncanakan untuk mengalami kemenangan. Ini yang tidak boleh dilupakan, fakta ini. Seringkali orang lupa bahwa mereka sudah direncanakan untuk menang. Tapi rencana itu tidak jalan karena hanya satu roda yang berjalan. Yesus terus bekerja, tapi kita tidak ikut. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo bekerja bersama-sama. Kita menang dengan caranya Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Sudah kami renungkan dan biar sepanjang hari ini kami menang dengan caranya Tuhan. Dan bahkan sepanjang minggu ini, bulan ini, tahun ini, dalam kehidupan kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mungkin ada fakta-fakta kehidupan, ada masalah yang akan menghadang kami. Tapi kami tahu lembah kekelaman itu bukan untuk didiami, tapi kami hanya melewati untuk membuat kami lebih kuat, lebih berpengalaman. Kami mau terus menang bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, saat ini Engkau menguatkan lutut-lutut yang sedang goyah. Engkau menguatkan hati-hati mereka yang sudah mau rontok. Engkau menampung air mata orang-orang yang terus menangis berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan biar berkat damai sejahtera sukacitamu melingkupi kami semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.